Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini kami adalah mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Pariwisata Bisnis. Kami dari kelompok 9 pada mata kuliah K3 Lingkungan yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah akan menyampaikan hasil kinerja kami tentang pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja pertama di Hotel Atria Malang. Di sini kami kelompok 9 beranggotakan saya sendiri Rahmatullah Nur Yakin, kemudian ada Galang Sajiwo, ada Muhammad Azam Makarim, dan juga Rigel Pragasya. Dan selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan pertama-tama kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam proses pengerjaan tugas ini. Yang selanjutnya ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Rektorat Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani beserta jajaran, serta kepada dosen pengampu mata kuliah K3 Lingkungan Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Hal ini terkait dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya agar tidak ada karyawan yang mangkir kerja karena sakit ataupun cedera akibat pekerjaannya. Selanjutnya, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah hal yang harus diterapkan di setiap perusahaan, termasuk hotel. Nah, oleh karena itu, Hotel Atria Malang ini juga memiliki sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang baik. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Hotel Atria Malang dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan yang bekerja di Hotel Atria Malang. Berikut adalah tinjauan pustaka yang kami lakukan. Menurut International Labour Organization atau ILO, kesehatan keselamatan kerja atau occupational safety and health adalah meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja, baik secara fisik, secara mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan, kemudian mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari resiko yang timbul dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan, menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja, dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dan dengan pekerjanya dan setiap orang dengan tugasnya. Menurut OSHA K3 adalah kesehatan dan keselamatan kerja adalah aplikasi ilmu dalam mempelajari risiko keselamatan manusia dan properti, baik dalam industri maupun bukan. Kesehatan keselamatan kerja merupakan multidisiplin ilmu yang terdiri atas fisika, kimia, biologi, dan ilmu perilaku dengan aplikasi pada manufaktur, transportasi, penanganan material bahaya. Berikut adalah kecelakaan kerja menurut beberapa sumber. Yang pertama, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 03/Men/98 adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Yang kedua, menurut pemerintah C/Q Departemen Tenaga Kerja RI, arti kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tiba-tiba atau yang tidak disangka-sangka dan tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi ada penyebabnya. Yang ketiga,
Kejadian yang tidak terencana dan terkontrol yang dapat menyebabkan atau mengakibatkan luka-luka pekerja, kerusakan pada peralatan, dan kerugian lainnya. Ini menurut Rowislon dalam Endroyo tahun 2007. Di sini saya akan lanjut menjelaskan yaitu kode standar Australia AS 1885 sampai tahun 1990 yang digunakan untuk mekanisme terjadinya cedera atau sakit akibat kerja. Yang pertama itu ada jatuh dari atas ketinggian, yang kedua jatuh dari ketinggian yang sama, selanjutnya menabrak objek dengan bagian tubuh, terpajang oleh getaran mekanik, tertabrak oleh objek yang bergerak, terpajan oleh suara keras tiba-tiba, terpajan suara yang lama, dan terakhir itu terpajan tekanan yang bervariasi lebih dari suara. Nah, yang selanjutnya pergerakan berulang dengan pengangkatan otot yang rendah, otot tegang lainnya, kontak dengan listrik, kontak atau terpajan dengan dingin atau panas, terpajan radiasi, kontak tunggal dengan bahan kimia, kontak jangka panjang dengan kontak lainnya dengan bahan kimia. Selanjutnya, kontak atau terpajan faktor biologi, terpajan faktor stres mental, longsor atau runtuh. Selanjutnya, kecelakaan kendaraan atau mobil, dan lain-lainnya mekanisme cedera berganda atau banyak, serta mekanisme cedera yang tidak spesifik. Nah, di sini pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke fasilitas kesehatan. Ini berdasarkan Amarudin pada tahun 2016. Lanjut, pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Di sini berdasarkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Baik, selanjutnya ada tujuan pertolongan pertama yang dipaparkan oleh Amarudin et al. Pada tahun 2016, yaitu yang pertama, menyelamatkan jiwa penderita, yang kedua, mencegah cacat atau menjadi parah, yang ketiga, memberi rasa nyaman, yang keempat, menunjang proses penyembuhan, dan yang kelima, mencari pertolongan lebih lanjut. Setelah itu ada metode yang kami gunakan pada penelitian kami, yaitu karya tulis ini menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode yang digunakan untuk kajian ini studi literatur, data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Penelitian kepustakaan dan studi pustaka atau riset pustaka meski bisa dikatakan mirip akan tetapi berbeda. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Itu menurut Embun pada tahun 2012. Nah, ini adalah hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Standard Operating Procedure atau SOP bertujuan untuk membuat langkah mencegah dan pertolongan pertama untuk karyawan yang terkena kecelakaan kerja atau terkena musibah di saat melakukan pekerjaan. Berikut ini beberapa Standard Operational Procedure di setiap departemen-departemen yang berada di Hard Rock Hotel Bali yang bisa digunakan atau diterapkan di Hotel Atria Malang. Yang pertama ada di Engineering Department. Ya, contohnya adalah menggunakan pakaian seragam yang bersih saat bekerja, menggunakan sepatu yang bersih, dan mengganti kaos kaki 3 hari sekali. Peralatan kerja harus selalu siap dalam toolbox, menggunakan alat keselamatan di saat melakukan pekerjaan yang berbahaya, dan selalu mengutamakan grooming di saat melakukan pekerjaan. Yang kedua ada food and beverage, yaitu menggunakan seragam khusus dalam dapur seperti waiter dan waitress, penampilan harus bersih dan rapi, rambut dan kuku tidak boleh panjang dan kotor. Waitress diwajibkan untuk mengikat rambut agar rambut tidak jatuh di makanan tamu dan menggunakan deodoran atau menggunakan parfum yang tidak menyengat bagi pelanggan. Yang ketiga ada housekeeping department, yaitu menggunakan seragam bersih dan
rapi saat bertugas, selalu menggunakan masker. Ketika membersihkan public area hotel seperti toilet atau pada saat hujan, karyawan diwajibkan menggunakan pelindung tubuh seperti jas hujan dan payung agar tidak terkena penyakit. Berpenampilan bersih, menggunakan alat-alat seperti floor machine atau alat-alat laundry saat menyuci hal-hal dalam hotel tersebut. Selanjutnya ada laundry department, yaitu selalu memperhatikan faktor fisik dari serangan penyakit kebisingan, getaran, radiasi, dan temperatur ekstrim. Yang kedua, memakai peralatan pelindung untuk mengantisipasi obat-obat kimia yang digunakan untuk membersihkan baju. Dan yang ketiga, mengecek kabel yang terbuka sebelum menggunakan mesin cuci tersebut agar mengantisipasi terjadinya korsleting listrik. Selanjutnya ada security department, yaitu selalu menjaga kondisi fisik tubuh karena security bertugas memantau dan mengatur keamanan hotel. Yang kedua, selalu membawa alat-alat keamanan setiap melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, menggunakan pelindung tubuh agar mencegah serangan kriminalitas. Dan yang keempat, memiliki keahlian dalam bidang bela diri atau hal-hal yang dapat menyelamatkan diri. Selanjutnya ada finance department, yaitu selalu menggunakan pakaian yang bersih agar terhindar dari bakteri, selalu mengutamakan grooming, dan selalu menggunakan masker dan sarung tangan antibakteri. Selanjutnya ada HRD department, yaitu menyediakan memfasilitasi BPJS kepada karyawan, menyediakan tempat P3K di office di HR atau Human Resources, memberikan pertolongan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja untuk berobat ke klinik yang bekerja sama, dan selalu mengutamakan grooming. Yang kedelapan ada spa departemen, yaitu selalu memastikan bahan yang dipakai untuk treatment tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, dan selalu memastikan pada saat sebelum melakukan treatment, dipastikan mencuci dan membersihkan tangan dan tubuh terlebih dahulu agar menghilangkan bakteri yang ada. Dan yang kesembilan ada vibe dan recreation department, yaitu sebelum memasuki kolam berenang terlebih dahulu, melakukan stretching agar pada saat melakukan aktivitas di dalam air tidak mengalami kram. Sebelum melakukan wall climbing, pastikan semua alat keamanan sudah terpasang dan selalu memastikan kabel, lighting, dan sound tidak mengalami kerusakan agar tidak terjadinya korsleting yang bisa mengakibatkan terkena tegangan listrik dalam air. Selain itu, menentukan SOP di tiap departemennya dalam mewujudkan K3, perusahaan atau pemberi kerja perlu mengikuti sejumlah prinsip berikut. Yang pertama, menyediakan alat pelindung diri atau APD di tempat kerja. Yang kedua, menyediakan buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya. Yang ketiga, menyediakan peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, menyediakan penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. Yang kelima, menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja. Yang keenam, memiliki kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang ketujuh, membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, bisa selanjutnya. Nah, sebagai penanganan pertama, jika terjadi kecelakaan kerja, berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Hotel Atria Malang yang telah kita tentukan agar bisa meningkatkan keselamatan. Yang pertama, membekali beberapa karyawan dengan sertifikasi dan memiliki kualifikasi di dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Sertifikasi dan kualifikasi terdiri dari training pengenalan atau pemahaman K3, training P3K, training ahli K3 umum, dan training operator alat. Yang kedua, melakukan beberapa pelatihan tentang K3, diantaranya Safety and Security for our guests, Working Safely, Tsunami Training, Fire Evacuation Training, Tsunami Drill, Fire Drill, Bomb Threat Training, Automated External Defibrillator atau AED, training, dan training yang lain yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. Dan yang ketiga dan terakhir, menyediakan alat pertolongan pertama pada kecelakaan seperti APAR atau APAR, kotak P3K, dan sebagainya serta diletakkan di beberapa titik hotel. Nah, manajemen tanggap darurat merupakan upaya untuk mengurangi angka kematian dan kerusakan properti sehingga dampak kecelakaan kerja bisa dikurangi dan pemulihan dapat dilakukan dengan maksimal. Kegiatan tersebut termasuk dalam manajemen tanggap darurat yang menurut Saroni pada tahun 2020, yang pertama pencarian dan penyelamatan, yang kedua pemadaman kebakaran, yang ketiga bantuan medis dasar yaitu termasuk pertolongan pertama dan manajemen penderita banyak, yang keempat transportasi penderita, yang kelima survei penilaian, keenam kesiapsiagaan rumah sakit, ketujuh evakuasi,
ke-8 penyediaan makanan dan barang-barang non-pangan, ke-9 tempat tinggal sementara, ke-10 perbaikan darurat dari fasilitas vital, dan ke-11 yang terakhir langkah-langkah keamanan, pelacakan, penyatuan keluarga kembali. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Untuk mempermudah upaya pencegahan kecelakaan kerja, maka ditetapkan SOP per departemen agar mudah dipantau. Selain itu juga dengan melakukan pencegahan di fasilitas-fasilitas yang ada di hotel. Agar dapat melakukan penanganan pertama jika terjadi kecelakaan kerja, karyawan perlu mendapat arahan dan pelatihan. Dan juga pihak hotel penanganan pertama pada kecelakaan kerja, seperti APAR, PDKK, dan lain-lain. Saran bagi penelitian selanjutnya, bisa langsung melakukan penelitian di Hotel Atria Malang mengenai seberapa jauh manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di sana. Apakah sudah cukup baik penerapannya atau ada yang masih perlu dibenahi? Ya, ini adalah lampiran dari daftar pusaka yang kami gunakan sebagai sumber-sumber rujukan. Bisa di next. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan yang diberikan oleh kelompok-kelompok lain. Yang pertama ada pertanyaan dari Alexandra Ursula yang mewakili kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi penyebab utama kecelakaan kerja di Hotel Atria? Baik, seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya penyebab kecelakaan kerja ini terbagi menjadi tiga faktor. Yang pertama adalah faktor manusia, kemudian faktor lingkungan, dan yang terakhir faktor peralatan. Nah, faktor manusia ini biasanya disebabkan oleh kurang mendapatkan pelatihan keselamatan dan kesehatan dan tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD yang ditentukan. Kemudian faktor lingkungan ini berkaitan dengan lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan standar keamanannya. Dan yang terakhir adalah faktor peralatan. Bila kondisi peralatan yang dipakai sudah tidak memadai, sebaiknya perusahaan memiliki SOP untuk segera diperbaiki atau diganti. Nah, pertanyaan kedua berasal dari kelompok 6, yaitu dari Dia Rifka Nabila, yaitu bagaimana cara menangani pendarahan dari luar. Mungkin saya akan mencoba menjawab, yaitu urutan dari cara menangani pendarahan dari luar itu yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan penekanan pada area luka agar darahnya keluar. Yang ketiga, itu mengangkat area luka sedikit ke atas. Yang keempat, luka dengan perban atau kain kasa. Dan yang terakhir, dioleskan salep antibiotik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga adalah dari Muhammad Tamamun Niam, kelompok 8. Bagaimana cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajer dalam menumbuhkan safety culture pada Hotel Atria Malang? Yang pertama adalah dengan mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing. Kita harus membicarakan dengan semua departemen atau seksi terkait peran dan tanggung jawab semua bagian terhadap keselamatan kerja. Jadikan pencapaian keselamatan kerja sebagai key performance indikator masing-masing pekerja, sehingga semua karyawan memiliki kepentingan terhadap tercapainya performance safety perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas semua pekerja. Memberikan tanggung jawab kepada semua pekerja untuk menjalankan keselamatan kerja. Kita juga harus membuat program yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga semua pekerja memiliki akuntabilitas. Yang keempat, ada pelaporan insiden. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan ke seluruh pekerja tentang pentingnya pelaporan kecelakaan, sehingga membuat pekerja senantiasa mau melaporkan semua insiden yang dialami atau dilihatnya. Yang kelima, ada meninjau ulang sistem
investigasi kecelakaan. Kita juga harus sering-sering melakukan evaluasi terhadap sistem pemeriksaan kecelakaan yang dilakukan, sehingga benar-benar efektif dan mampu mencari akar masalah yang menyebabkan kecelakaan terjadi. Sediakan wadah komunikasi. Kita juga harus bisa memberikan pilihan lain untuk mendukung seluruh karyawan, memberikan masukan tentang peningkatan safety di perusahaan. Jangan pernah membiarkan masukan-masukan tersebut tanpa adanya respon, karena akan membuat karyawan tidak akan rela untuk memberikan masukan kembali dan cenderung akan acuh terhadap semua program yang dijalankan perusahaan. Selanjutnya yang ketujuh adalah membangun kepercayaan. Dalam menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja di suatu lingkungan perusahaan, sangat membutuhkan kepercayaan dari semua level pekerja. Bangunlah kepercayaan secara perlahan-lahan. Next. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Anissa Nurliba yang merupakan perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya adalah, pada upaya penanganan kecelakaan di hotel, disebut dalam presentasi bahwa disediakannya petugas pertolongan pertama dan beberapa alat pertolongan pertama seperti kotak P3K. Pertanyaannya, apabila pertolongan tersebut masih belum cukup dan kondisi pelanggan hotel yang terjadi kecelakaan tersebut semakin memburuk, apakah wajib atau ada tanggung jawab dari hotel untuk menyediakan transportasi atau akomodasi bagi pelanggan tersebut ke rumah sakit atau pertolongan pertama lebih lanjut? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Anissa Nurliba tersebut adalah jawabannya iya. Karena kecelakaan atau kebutuhan pertolongan tersebut terjadi di kawasan perhotelan dan pelanggan tersebut merupakan pelanggan langsung dari hotel, maka pihak hotel wajib untuk menanggung jawab kepada pelanggan tersebut untuk mencapai lokasi atau destinasi yang bisa menangani kecelakaan tersebut dan memberikannya pertolongan lebih lanjut. Sekian. Baik, itu tadi adalah penyampaian presentasi dan juga sesi tanya jawab dari kelompok 9. Terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.